Halo semua. Sejarah komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama muncul sekitar tahun 1940 hingga 1956 dan menjadi tonggak awal perkembangan komputer elektronik. Komputer pada masa ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses dan menyimpan data. Karena teknologi tabung vakum menghasilkan panas berlebih, komputer generasi pertama berukuran sangat besar, membutuhkan ruangan khusus serta mengonsumsi listrik dalam jumlah besar. Sistem input dan output masih sederhana menggunakan kartu berlubang atau pouch car dan pita kertas. Bahasa pemrograman yang digunakan pun masih serupa, berupa bahasa mesin, yaitu kode biner 0 dan 1, sehingga pemrograman sangat sulit dan terbatas. Komputer generasi pertama biasanya dipakai untuk keperluan militer, penelitian ilmiah, dan sensus karena biayanya yang sangat mahal dan hanya lembaga besar yang mampu mengoperasikannya. Contoh terkenal dari komputer generasi ini adalah ENIAC 1946 yang digunakan untuk perhitungan artileri militer, serta UNIVAC 1 1951 yang menjadi komputer komersial pertama di Amerika untuk keperluan bisnis dan sensus. Walaupun memiliki banyak keterbatasan, komputer generasi pertama menjadi dasar penting bagi perkembangan teknologi komputer di generasi berikutnya. Komputer generasi kedua mulai berkembang sejak penemuan transistor pada tahun 1948 yang menggantikan tabung vakum. Transistor membuat ukuran mesin lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih andal dibanding pendahulunya. Selain itu, pengembangan memori inti magnetik semakin meningkatkan kapasitas dan energi komputer, kinerja komputer, sehingga komputer generasi kedua mampu menangani lebih banyak data dan kecepatan yang lebih tinggi. Mesin seperti IBM, Stretch, dan Large menjadi contoh awal superkomputer yang digunakan di laboratorium energi atom untuk mengolah data dan jumlah besar. Namun karena harganya sangat mahal dan kompleks, komputer jenis ini tidak populer untuk kebutuhan bisnis umum. Pada masa ini, bahasa pemrograman juga mengalami perkembangan penting dari bahasa mesin ke bahasa rakitan atau assembly yang menggunakan singkatan untuk menggantikan kode biner sehingga pemrograman menjadi lebih mudah dipahami. Ciri-ciri komputer generasi kedua antara lain kapasitas memori utama cukup besar, penggunaan transistor yang lebih kecil dan efisien, media penyimpanan berupa magnet tape dan magnet disk, kemampuan proses real time dan time sharing, serta kecepatan operasi yang lebih tinggi. Orientasi penggunanya lebih banyak untuk aplikasi bisnis dan teknik, sehingga komputer mulai masuk ke dunia industri. Contoh komputer generasi kedua adalah PDP-5 dan PDP-8 yang dikenal sebagai komputer mini komersial pertama, serta IBM 7070, IBM 1400, dan NCR 300. Dengan ciri-ciri tersebut, komputer generasi kedua menjadi tonggak penting dalam evolusi komputer karena berhasil menjembatani transisi dari komputer raksasa berbasis tabung vakum menuju sistem yang lebih praktis, efisien, dan sigap digunakan secara luas dalam berbagai bidang.
Komputer generasi ketiga berkembang pada periode 1964 sampai 1971 dan ditandai dengan penggunaan Integrated Circuit atau IC atau rangkaian terpadu sebagai komponen utama. IC menggantikan transistor tunggal sehingga komponen menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal. Dengan teknologi ini, komputer mulai diproduksi secara massal dan lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Pada masa ini, sistem operasi mulai dikenalkan untuk mengatur jalannya program dan memungkinkan penggunaan multi-programming. Komputer generasi ketiga juga mendukung time sharing, sehingga beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan. Media penyimpanan berkembang dengan penggunaan magnetic disk yang lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran semakin populer, membuat pemrograman lebih praktis dan fleksibel. Ciri-ciri komputer generasi ketiga antara lain: ukuran lebih kecil dibanding generasi kedua, kecepatan proses lebih tinggi, biaya produksi lebih rendah, penggunaan IC menjadi komponen utama, serta dukungan sistem operasi dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ini mulai digunakan secara luas dalam bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360 yang sangat berpengaruh karena menjadi standar dalam dunia bisnis dan industri, serta komputer Honeywell 6000 series dan PDP-11. Generasi ini menjadi tonggak penting karena membuka jalan menuju komputer pribadi atau PC di generasi berikutnya. Komputer generasi keempat berkembang pada periode 1971 hingga 1980-an dan ditandai dengan penggunaan mikroprosesor sebagai komponen utama. Mikroprosesor adalah chip tunggal yang berisi ribuan hingga jutaan transistor, sehingga komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Inovasi ini memungkinkan komputer diproduksi secara massal dan mulai hadir dalam bentuk komputer pribadi atau PC yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya lembaga besar atau laboratorium penelitian. Pada masa ini, bahasa pemrograman tingkat tinggi semakin berkembang, sistem operasi menjadi lebih kompleks, dan media penyimpanan beralih ke floppy disk serta hard disk yang lebih praktis dibanding magnetic tape. Komputer generasi keempat juga mendukung jaringan komputer, sehingga komunikasi antar mesin mulai dilakukan dan membuka jalan bagi penggunaan internet. Selain itu, konsep Graphical User Interface atau GUI mulai diperkenalkan, membuat komputer lebih ramah lingkungan. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah ukuran fisik yang lebih kecil, kecepatan proses yang tinggi, biaya produksi rendah, penggunaan mikroprosesor sebagai inti sistem, serta orientasi pada aplikasi bisnis, pendidikan, penelitian, dan rumah tangga. Komputer generasi ini juga mulai digunakan secara luas di sekolah, kantor, dan rumah, sehingga komputer mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi. Contoh komputer generasi keempat adalah Apple II 1977 yang menjadi salah satu komputer pribadi paling populer. IBM PC 1981 yang menetapkan standar industri, serta berbagai komputer berbasis mikroprosesor Intel. Generasi ini menjadi tonggak penting karena membuka jalan menuju era komputer pribadi, jaringan global, dan perkembangan teknologi digital modern yang kita kenal sekarang. Komputer
generasi kelima mulai dikembangkan sejak 1980-an hingga sekarang dan dikenal sebagai era komputer berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Fokus utama generasi ini bukan hanya pada kecepatan dan ukuran, tetapi juga pada kemampuan komputer untuk berpikir, belajar, dan memahami keputusan layaknya manusia. Teknologi yang digunakan mencakup komputer paralel, jaringan komputer, sistem pakar, machine learning, cloud computing, hingga Internet of Things atau IoT. Pada masa ini, komputer tidak lagi hanya digunakan untuk perhitungan bisnis atau penelitian, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Komputer generasi kelima hadir dalam bentuk PC modern, laptop, smartphone, tablet, dan server cloud yang saling terhubung melalui jaringan global. Bahasa pemrograman juga semakin berkembang dengan dukungan antarmuka grafis atau GUI yang ramah pengguna, serta munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk AI dan data science seperti Python. Ciri-ciri komputer generasi kelima antara lain ukuran fisik yang semakin kecil dan portable, kecepatan proses yang sangat tinggi, kemampuan komunikasi jaringan internet, dukungan multimedia, serta orientasi pada kecerdasan buatan dan otomatisasi. Komputer generasi ini juga melakukan time sharing, multiprocessing, dan distributing computing, sehingga dapat menangani data dalam jumlah besar secara efisien. Contoh nyata komputer generasi kelima adalah PC modern berbasis prosesor Intel dan AMD, superkomputer, Cray, smartphone, Android, dan iPhone, serta sistem berbasis AI seperti IBM, Watson, dan Google DeepMind. Generasi ini menjadi tonggak penting karena komputer tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga mitra cerdas dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga hiburan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.